Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari seorang wanita bernama Sam, sedang dirawat di sana. Kesempatan hidup yang tidak lama lagi membuat Sam sangat murung dan tidak memiliki banyak teman kecuali kucingnya yang bernama Frodo. Di saat sesi terapi bersama, Sam diberi kesempatan untuk membaca puisi buatannya, namun semuanya tercengang manakala kalimatnya hanya berisi caci maki. Perawat yang bernama Ruben kembali meminta Sam ikut bersama pasien lain ke pusat kota untuk melihat pertunjukan boneka sebagai bentuk refreshing. Namun, Sam hanya akan ikut kalau setelah pertunjukan, rombongan mau pergi ke toko pizza referensinya yang ada di sebuah tempat. Tanpa diduga, Ruben mengiyakan dan Sam pun langsung bersiap dengan mengganti plester khusus penderita kanker, serta membawa Frodo untuk berangkat ke kota. Di saat bis rombongan melewati jembatan penghubung antara kota New York dan daerah rumah sakit mereka, Sam melihat skuadron jet tempur sedang mengudara. Pada pertunjukan boneka, awalnya Sam menikmati cerita yang disuguhkan, namun saat cerita berubah sedih, dia pun memutuskan keluar sebelum selesai. Di saat Sam ke toko untuk membeli permen, dia menyaksikan beberapa mobil militer lewat dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Sam berpapasan dengan Ruben yang sedang teleponan dengan pihak rumah sakit, namun sinyal tiba-tiba terganggu. Ruben menginfokan kalau rombongan diminta segera pulang, karena ada sesuatu yang terjadi, sehingga membuat Sam kesal, karena tidak jadi mampir ke toko pizza. Di saat Ruben meminta agar dianggap sebagai teman, Sam menolak sambil menyebutnya hanyalah perawat, dan kemudian masuk ke dalam bis. Sebelum semuanya naik, Sam menyaksikan pasien lain yang sedang fokus melihat ke arah belakang, dan membuatnya juga ikut penasaran. Tanpa diduga, terlihat banyak meteor jatuh dari langit, dan salah satunya jatuh di dekat bis rombongan, yang menyebabkan guncangan hebat sampai debu berterbangan di mana-mana. Di dalam bis dengan kondisi telinga berdengung, Sam berusaha berdiri untuk keluar, dan kemudian menyadari kalau sekelilingnya juga kacau. Saat mencari tahu apa yang sedang terjadi, Sam menyaksikan banyak orang yang terluka, dan beberapa dentuman juga terdengar di kota tersebut. Tanpa diduga, ketika suasana mulai sunyi, Sam melihat dengan mata kepalanya, seseorang diseret oleh sesuatu yang sama. Dalam keadaan panik, Sam menjauh dan berpapasan dengan tentara yang menyuruhnya berlindung, namun tiba-tiba juga diambil. Sam pun langsung bersembunyi di samping mobil bersama warga lain, dan menyaksikan sesosok makhluk mengerikan, yang mengartikan kalau meteor-meteor yang jatuh merupakan serangan alien. Saat warga lain berteriak agar semuanya lari, alien itu langsung menyerangnya sehingga Sam menjauh, namun tiba-tiba sebuah ambulan melintas dan langsung diserang. Ledakan tersebut pun sampai membuat Sam pingsan karena hantaman keras ke arah kaca. Beberapa waktu kemudian Sam terbangun di dalam gedung, dan Henry alias Sadio langsung menutup mulutnya sambil mengisyaratkan agar tidak bersuara. Sam diarahkan dan menyadari kalau dirinya dibawa ke gedung pertunjukan, di mana banyak warga sudah bersembunyi, sambil sebisa mungkin tidak membuat kegaduhan. Terlihat beberapa ada yang terluka, dan Sam tanpa diduga bertemu dengan Ruben yang sudah mengamankan Frodo. Beberapa saat kemudian, sebuah helikopter terbang rendah di area tersebut untuk menghimbau agar warga tetap bersembunyi dan tidak berisik, serta menunggu instruksi selanjutnya. Karena menggunakan pengeras suara, para alien itu pun langsung menyerang helikopter, dan terdengar suara benda jatuh, sampai semuanya merasakan guncangan. Frodo yang ketakutan, kabur sehingga Sam mengejarnya, dan menemukan banyak mayat di permukaan lantai. Sam tak sengaja menginjak pecahan kaca yang bunyinya cukup nyaring, sehingga dirinya terdiam panik, dan Ruben muncul untuk menenangkannya. Keduanya melihat salah satu alien mengawasi sumber suara, namun tanpa diduga, Frodo menyentuh lonceng pada kostum yang ada di sana. Sam pun memutuskan lari mengamankan kucingnya, dan bersembunyi di balik pilar manakala alien tadi menerobos masuk untuk menyerang. Saat semuanya terdiam panik, alien itu mencari mangsanya dengan menendang-nendang, sampai berada dekat ke muka Ruben, namun tidak menyadari yang mengartikan kalau alien tersebut tidak bisa melihat. Untungnya, alien itu teralihkan dengan suara helikopter lainnya, dan pergi untuk mengejar sumber suara. Tanpa diduga, Sam dan Ruben menyaksikan ada sangat banyak alien yang lewat, dan keduanya memutuskan tetap di posisi, sampai tidak ada lagi alien di sekitar mereka. Beberapa waktu kemudian, Sam membersihkan wajah dan melepas plester kankernya yang sudah tidak berefek. Di saat berkeliling,
Sam menemukan seorang wanita yang sedang mendengar radio yang berisi pesan darurat dari pemerintah. Tertulis sebuah titik koordinat evakuasi sudah disiapkan, namun masih harus menunggu instruksi selanjutnya, dan mereka juga diminta untuk menjauh dari jembatan. Wanita tersebut juga mencatat info dari radio, kalau sebagian besar negara juga telah diserang oleh alien yang sama. Tanpa diduga, semua mendengar ledakan yang sangat masif dan segera memeriksa, di mana mereka menyadari kalau militer sudah menghancurkan jembatan, setelah mengetahui alien tidak bisa berenang. Semua jembatan penghubung itu pun runtuh di depan mata mereka, dan salah satu pria mengatakan kalau semua yang di sini pasti tidak akan terselamatkan. Karena pria itu mulai histeris, Henry bergegas menutup mulutnya, dan terjadi perlawanan sehingga Henry terpaksa membenturkan kepalanya ke tembok, yang tanpa sengaja mati. Beberapa saat kemudian, Sam menyampaikan ke Ruben melalui tulisan kalau dirinya akan pergi ke daerah Harlem untuk membeli pizza. Ruben pun membujuknya untuk tidak pergi ke sana, namun komunikasi mereka terhenti manakala listrik padam, dan menyebabkan genset menyala yang mengeluarkan suara bising. Tidak mau gedung ini diserang, Ruben berusaha mematikannya, namun walau berhasil, pakaiannya tersangkut sehingga suara tersebut dengan jelas terdengar. Seekor alien pun langsung menyerangnya hingga mati, sementara Sam menutup rapat mulutnya agar tidak berteriak. Keesokan pagi, Sam memutuskan tetap menuju ke daerah Harlem dan tidak lupa membawa Frodo. Dalam perjalanan itu, Sam melihat secara gamblang kehancuran di depan matanya, yang terjadi di setiap sudut kota. Setelah mengambil beberapa kebutuhan di sebuah toko, Sam duduk di dekat air mancur untuk membuka kaleng makanan. Tanpa diduga, para alien tidak mendengar karena tertutup suara air, sehingga Sam juga bisa memberi makan majikannya. Sam kemudian menemukan dua anak bersembunyi di bawah air mancur, dan memberikan coklat pada mereka. Tiba-tiba, sejumlah helikopter melintas sambil menghimbau warga yang masih hidup, untuk segera melakukan evakuasi menggunakan kapal yang ada di dermaga selatan. Akibat suara bising tersebut, para alien muncul dan berbondong-bondong naik ke bangunan untuk menyerang helikopter. Sam pun mengajak kedua anak itu dan bersembunyi untuk sementara, menunggu sampai para alien tidak ada lagi yang lewat. Namun saat mereka ingin pergi, seekor alien muncul dari atas hingga merobohkan pagar, dan membuat Sam batuk karena debu. Alien itu pun menunggu suara lainnya dan kemudian pergi, manakala Sam dan yang lain bisa diam untuk sementara. Mereka kemudian keluar dan menemukan banyak warga yang ternyata masih hidup, berjalan ke arah dermaga sesuai instruksi pemerintah. Dirasa sudah aman, Sam mengarahkan kedua anak itu untuk mengikuti warga yang lain, sementara dirinya berjalan ke arah yang berlawanan. Namun karena suara langkah yang banyak, ditambah adanya gesekan puing-puing, memancing para alien muncul untuk menyerang warga. Semuanya pun panik saat para alien melempar mobil hingga meledak, yang ledakannya menyebabkan Sam terjatuh dan Frodo terlepas kabur menjauhi kerumunan. Walau Sam ingin mengejarnya, lalu lalang warga yang histeris ketakutan membuatnya tidak bisa bergerak jauh dan mencari tempat terbuka agar tidak terinjak. Saat melihat satu persatu warga mati diserang, Sam melihat ke arah bawah mobil dan memutuskan merangkap untuk bersembunyi di sana. Tanpa diduga, seorang pria berteriak meminta tolong yang membuat alien menginjaknya hingga membuat kaki Sam terjepit. Setelah berhasil keluar, Sam lanjut mencari kucingnya dalam kondisi tertatih-tatih, dan beberapa meter kemudian berhenti di sebuah gang untuk beristirahat. Di sisi lain, Frodo mengejar tikus dan mampir minum di stasiun bawah tanah yang dibanjiri air, dan seorang pria bernama Eric muncul dengan nafas terengah-engah. Eric pun mengikuti kucing tersebut sampai bertemu dengan Sam, dan pria itu menolak diusir manakala Sam memberi isyarat agar tidak mengikutinya. Di saat hujan turun, Sam memintanya untuk evakuasi ke arah sebaliknya, menuju ke dermaga selatan. Namun Eric terlalu takut pergi sendirian. Dia pun terpaksa mengiyakan untuk meminimalisir perdebatan, dan di malam hari, mereka sampai di apartemen Sam yang kuncinya masih berada di rumah sakit. Agar tidak memancing para alien, Sam meminta Eric untuk mendobrak pintu dengan kalkulasi yang tepat, dengan suara petir. Setelah berhasil masuk, tanpa diduga Sam tidak menemukan plester kankernya, dan Eric menginfokan kalau dirinya adalah mahasiswa hukum asal Inggris, sehingga dia tidak memiliki keluarga di sini. Mendengar hal itu, Sam menyampaikan tujuannya adalah membeli pizza, dan Eric pun berkata akan menemaninya sampai ke sana. Eric melihat foto almarhum ayahnya Sam, yang merupakan pemain piano, serta membaca catatan puisi Sam, dan akhirnya mengetahui kalau Sam menderita kanker yang umurnya tidak lama lagi.
Hal tersebut menjelaskan alasan Sam tidak bergegas evakuasi, yaitu untuk memenuhi keinginan terakhirnya, dan kemudian berteriak saat Guntur untuk meluapkan keputusasaannya. Eric pun ikut berteriak setelah memahami penderitaan Sam, dan keesokan paginya, Sam dikejutkan oleh munculnya alien, namun untungnya hanya mimpi. Di saat melihat Eric belum bangun, Sam sengaja meninggalkannya, agar pemuda itu menuju tempat evakuasi, dan beberapa waktu kemudian, Sam beristirahat di depan toko buku. Tanpa diduga, Eric menyusul dan memberikan buku catatan Sam yang tertinggal, serta mengisyaratkan untuk tetap diizinkan ikut bersamanya. Saat keduanya ingin melanjutkan perjalanan, Sam menjatuhkan buku dan suara tersebut membuat para alien terdengar mendekat, sehingga keduanya lari untuk bersembunyi di gedung. Walau para alien sudah tidak mengejar keduanya, pintu gedung terganjal tas dan Eric mendorongnya sampai patah, sehingga alien pun langsung muncul karena suara tersebut. Keduanya pun lari terbirit-birit ke dalam gedung dan berpikir bisa selamat. Namun para alien terjun untuk masuk dari bagian atas gedung, sehingga mereka memutuskan keluar. Di saat para alien tetap mengejar, Eric memecahkan kaca mobil untuk membunyikan suara alarm, dan akhirnya mereka berhasil lolos ke stasiun bawah tanah, walau seekor alien memeriksa ke sana. Setelah tidak ada lagi alien dan melewati beberapa mayat, mereka mencari jalan keluar dengan menyusuri rel yang dibanjiri air, dan melewati seekor alien yang sepertinya sedang bersantai. Tanpa diduga, air mulai dalam dan Eric yang ternyata pernah tenggelam sewaktu ditemukan oleh Frodo, panik dan Sam memotivasi sambil menutup mulutnya, agar tidak memancing makhluk tersebut. Namun sayangnya, alien itu mendengar dan langsung mengejar mereka, yang sedang berusaha secepat mungkin keluar sambil menjaga Frodo tetap menambang. Sam yang melihat alien sudah terlalu dekat, memaksa semuanya untuk masuk ke air dan tanpa diduga, alien tetap mengejar walau akhirnya mati tenggelam. Kemudian, mereka naik ke sebuah lubang besar, dan Frodo kembali kabur selagi Eric membantu Sam keluar dari air. Setelah mengetahui kalau posisi mereka ada di dalam gereja, Sam pingsan serta bermimpi sedang didoakan almarhum ayahnya, dan kemudian bangun dengan kesehatan yang makin parah. Eric yang sadar kalau Sam sekarat, menanyakan obat apa yang dibutuhkan dan memberanikan diri untuk pergi ke apotik sendirian, demi menyelamatkan sahabat yang baru ditemuinya itu. Di saat masuk ke apotik yang terbengkalai, Eric dikejutkan dengan kemunculan Frodo, dan kemudian membawanya setelah mendapatkan obat yang diperlukan. Namun sayangnya karena tidak digendong, Frodo kabur ke arah tempat pembangunan sehingga Eric terpaksa mengikutinya, dan menyadari kalau kucing tersebut sedang memakan jamur alien. Ternyata, area itu merupakan tempat para alien menyantap makanan, dan Eric melihat salah satu alien yang datang, sehingga dirinya memutuskan untuk bersembunyi. Frodo naik ke rangka atas sehingga Eric memutuskan menyusul untuk menangkapnya, sementara para alien mulai berdatangan dan menyantap makanan khusus kaum mereka. Namun saat Eric sudah dekat dengan Frodo, seekor alien muncul yang membuatnya terdiam sejenak, dan untungnya keberadaannya tidak diketahui. Beberapa waktu kemudian, Eric berhasil kembali dengan membawa Frodo, serta memberikan Sam plester kanker dan membantu memasangkannya. Di saat menunggu kesehatannya membaik, Sam bercerita kalau sewaktu kecil, dirinya suka menonton ayahnya yang sedang melakukan pertunjukan piano di sebuah kafe. Kemudian sebelum pulang, Sam selalu diajak oleh ayahnya untuk membeli pizza, dan momen tersebut tidak pernah terjadi lagi sepeninggal sang ayah. Mendengar kenangan indah tersebut, Eric jadi paham mengapa Sam sangat ingin ke toko pizza dan berjanji kalau Sam pasti akan mendapatkan pizza yang dimaksud. Keesokan hari, mereka melanjutkan perjalanan ke arah toko pizza, yang biasa dikunjungi oleh Sam dan ayahnya. Namun setelah sampai, tokonya sudah terbakar habis. Melihat Sam yang begitu hancur, Eric menenangkannya dan meminta untuk ditunjukkan sebuah kafe, tempat ayahnya biasa melakukan pertunjukan piano. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai dan Sam mengisi ulang iPod-nya sebelum memegang piano ayahnya, sementara Eric keluar untuk melakukan sesuatu. Eric ternyata berusaha mencari toko pizza lainnya, dan tak lama kemudian, Sam diberi kejutan dengan pizza yang dibawa, walau dalam keadaan dingin. Di dalam kafe penuh kenangan tersebut, mereka menikmati setiap gigitan, dan tidak lupa membiarkan Frodo mengambil pizzanya. Eric menemukan kartu remi dan mempertunjukkan kemampuannya ala-ala pesulap, yang hal itu membuat Sam sangat terhibur. Beberapa waktu kemudian, keduanya menuju balkon, dan menyaksikan kapal terakhir yang digunakan untuk evakuasi sudah berangkat, sementara banyak alien berkumpul di pinggiran. Sam memberikan jaket kuningnya, dan mereka memutuskan keluar, untuk menuju ke arah kapal secara perlahan,
sementara para alien masih penasaran dengan suara yang berada di air. Tanpa diduga, Eric kembali panik sehingga Sam menenangkan sambil menyerahkan Frodo ke pelukannya dan memintanya untuk nanti lari ke arah kapal. Setelah dirasa sudah cukup jauh, Sam sengaja membunyikan alarm mobil yang membuat para alien yang berkumpul di pinggir pantai langsung terpancing mencarinya. Warga yang mendengar keributan tersebut meminta kru kapal untuk menunggu, dan Eric dengan warna jaket yang mudah dilihat dari kejauhan segera memanfaatkan pengorbanan Sam. Tanpa diduga Eric yang sambil menggendong Frodo tak sengaja menendang kaleng sehingga para alien langsung mengejar. Namun untungnya, mereka berhasil masuk ke air tepat waktu. Setelah mengucap salam perpisahan kepada Sam, Eric bersama Frodo berhasil naik ke kapal evakuasi dengan dibantu oleh warga dan menangis sejadi-jadinya. Beberapa waktu berlayar, Eric menemukan catatan yang ada di kantong jaket Sam yang meminta agar Eric merawat Frodo dan berterima kasih sudah membantu mewujudkan keinginan terakhirnya. Di sisi lain, Sam melihat foto masa kecil dengan sang ayah dan memutuskan pergi ke tengah kota sambil mendengar lagu favorit penuh kenangan melalui iPod-nya yang tersambung dengan speaker mini. Tanpa diduga, Sam mencabut headset dan karena suara musik yang sangat keras, menyebabkan alien langsung menghampirinya. Film pun tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Wassalam.